Halo sobat, terima kasih sudah berkunjung dan mengklik salah satu video di channel Akurite. Semoga keadaan kalian, kabar kalian masih baik-baik saja ya. Nah, video kali ini saya tidak akan membahas tentang sebuah legenda, namun saya akan membahas salah satu ritual unik yang ada di Tanah Toraja. Ritual ini cukup terkenal hingga sampai ke mancanegara. Dan konon ritual ini itu dikenal sebagai ritual untuk membuat mayat berjalan, namun seiring dengan berjalannya waktu, ritual ini sekarang hanya dikenal sebagai ritual untuk membersihkan mayat leluhur, membersihkan kuburan-kuburan leluhur dari sesajen-sesajen yang pernah ada. Ritual untuk mengganti pakaian dari mayat leluhur ini disebut sebagai ritual mak nenek. Tanah Toraja memang dikenal dengan berbagai macam warisan budayanya yang sangat kaya dan tentunya memiliki keunikan tersendiri. Nah, warisan budaya dari Tanah Toraja berhasil dibuat menjadi sebuah bagian dari kegiatan pariwisata dan menjadikannya salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika teman-teman berkunjung ke daerah Sulawesi Selatan. Selain pariwisata dengan keindahan alamnya, serta kuburan-kuburan yang unik dan rada mistis, upacara adat Rambu Solo atau upacara adat kematian menjadi salah satu kegiatan pariwisata yang cukup terkenal di pariwisata-pariwisata lokal maupun mancanegara. Nah, selain upacara adat Rambu Solo, Rambu Tuka atau upacara adat kematian dan upacara adat pernikahan, ada juga salah satu upacara yang terbilang cukup unik dan cukup mainstream untuk beberapa kalangan ya, dan sangat jarang ditemui ya, dan mungkin kegiatan ini hanya ada di Tanah Toraja, yaitu kegiatan mak nenek atau kegiatan membersihkan mayat leluhur atau mengganti pakaian dari mayat leluhur tersebut. Dan tentunya ritual mak nenek ini sangat disayangkan untuk dilewatkan jika berkunjung ke Tanah Toraja jika kebetulan ritual ini terlaksana. Bagi masyarakat Toraja, kematian adalah sesuatu yang cukup disakralkan di sana, dan bagi mereka kematian itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Makanya di sana itu ritual kematian atau upacara Rambu Solo itu dilakukan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Seperti ritual mak nenek yang merupakan ritual untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah meninggal berpuluh-puluh tahun silam atau bahkan beratus-ratus tahun silam ya. Dan sekaligus mengganti pakaian yang mereka kenakan dan juga membersihkan kuburan-kuburan itu dari sesajen-sesajen yang pernah diberikan. Adapun tujuan dari ritual ini bukan lagi meratapi orang yang telah meninggal ya, tetapi sekedar untuk menghormati mereka, menghormati para leluhur-leluhur itu yang telah pergi mendahului. Konon sejarah dari ritual ini berawal dari beberapa ratus tahun silam dari seorang pemburu yang bernama Pong Urmasek yang ketika sedang berburu di dalam hutan pegunungan Balla, dan di tengah perburuannya itu Pong Urmasek menemukan jasad manusia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan dan hanya tinggal tulang belulang saja. Setelah melihat jasad yang tinggal tulang belulang tersebut, hati seorang pemburu ini yaitu Pong Urmasek merasa tergugah dan ingin merawatnya dengan cara melayakkan kematian dari jasad yang tinggal tulang belulang tersebut. Kemudian jasad itu dibersihkan dan membungkusnya dengan pakaian yang ia gunakan, lalu menguburkannya secara layak. Setelah merasa aman, sudah layak, kemudian Pong Urmasek ini pergi melanjutkan perburuannya. Singkat cerita, kehidupan dari Pong Urmasek ini mengalami perubahan ya. Pong Urmasek mendapatkan berbagai rezeki, mulai dari hasil tanamannya melimpah, dan setiap dia pergi berburu ke hutan, terkadang arwah dari jasad yang dia temukan tadi selalu dia jumpai, bahkan konon arwah dari jasad ini selalu menemani sang pemburu ini untuk pergi berburu. Dan dari situlah Pong Urmasek ini berpikir bahwa jasad dari orang yang telah meninggal, meskipun hanya tinggal tulang belulang saja, haruslah tetap dirawat dan diperhatikan. Dan kemudian ritual mak nenek itu ada dan tetap dilakukan hingga saat ini di Toraja maupun di Toraja Utara. Nah, pada masanya di mana orang Toraja masih menganut Aluk Todolo atau kepercayaan nenek moyang dahulu, ritual ini merupakan tradisi yang mengacu pada ajaran animisme. Namun sekarang,
karena sebagian besar orang Toraja itu sudah memiliki agama dan sebagian besar dari mereka menganut ajaran agama Kristen. Ritual mak nenek sekarang itu bisa dikatakan sebagai ritual hanya untuk menghormati jasad para leluhur dan membersihkan serta mengganti pakaian dari jasad para leluhur tersebut. Dan sekaligus menjadi ajang untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang berkumpul dari berbagai tempat yang sebagian besar dipisahkan oleh jarak dan mungkin ada di luar tanah Toraja. Nah, kegiatan dari ritual ini itu diadakan 3 tahun sekali di beberapa lokasi Toraja. Namun ada juga yang melakukan kegiatan ritual ini 1 tahun sekali di beberapa lokasi-lokasi tertentu yang ada di Toraja. Dan biasanya ritual ini itu dilaksanakan setelah masa panen berakhir. Ritual yang diadakan 3 tahun sekali ini tujuannya adalah agar keluarga yang menetap di tanah perantauan bisa datang kembali untuk menjenguk orang tua atau nenek todolo atau nenek buyut mereka agar lebih mempererat hubungan kekeluargaan mereka. Nah, proses dari kegiatan ritual mak nenek ini dimulai dari keluarga yang berkumpul di kuburan para leluhur itu disemayamkan, entah itu di kuburan goa, patane, atau di kuburan tebing-tebing batu. Oh ya, ritual dari mak nenek ini tidak dilaksanakan oleh keluarga itu sendiri ya, tetapi dilaksanakan dengan bantuan oleh masyarakat-masyarakat setempat dan juga ditemani oleh tetua adat yang biasa disebut dengan tomina. Dan biasanya ritual ini tidak hanya dilakukan oleh satu keluarga saja, namun terkadang dilakukan oleh satu desa, yang artinya beberapa keluarga dalam desa tersebut melakukan musyawarah untuk melaksanakan ritual ini secara bersamaan di dalam desa tempat leluhur tersebut disemayamkan. Namun kebanyakan juga ada keluarga yang melaksanakannya secara tersendiri, khusus untuk keluarganya itu saja. Nah, setelah peti-peti mayat dari para leluhur ini dikeluarkan dari dalam kubur, dan sebelum peti-peti ini dibuka, terlebih dahulu tetua adat atau tomina ini membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Dan setelah pembacaan doa selesai, barulah peti-peti itu dibuka. Dan sebelum dibersihkan, untuk jasad-jasad yang sudah tidak memiliki peti-peti, biasanya itu tengkoraknya itu diidentifikasi terlebih dahulu. Untuk jenazah yang hampir sudah tidak dikenali akibat lapuk dimakan oleh waktu. Dan identifikasi ini hanya bisa dilakukan oleh keluarga yang masih mengenali dari susunan-susunan tengkorak-tengkorak itu. Dan kemudian keluarga tersebut melanjutkan proses dalam ritual ini dengan membersihkan jenazah-jenazah dari para leluhur mereka. Setelah proses pembersihan dari jenazah para leluhur tersebut selesai, kemudian pakaian yang dikenakan sebelumnya itu diganti dengan pakaian yang lebih baru, dan jenazah-jenazah ini dirias layaknya orang yang masih hidup. Oh ya, dahulu kala ritual ini itu bukan hanya untuk membersihkan dan mengganti pakaian dari jenazah para leluhur tersebut, namun jenazah ini juga diarak mengelilingi kampung oleh keluarga bersama masyarakat-masyarakat setempat sebelum dikembalikan ke dalam liang lahat atau kuburan-kuburan mereka di mana mereka dikeluarkan. Dan setelah prosesi merias dan mengganti pakaian mayat ini selesai, kemudian keluarga dan tetua adat serta masyarakat berkumpul di salah satu tongkonan atau rumah adat Toraja untuk melakukan ibadah dan makan bersama. Bagi masyarakat Toraja, ritual ini memiliki makna, yakni mencerminkan betapa pentingnya hubungan antara anggota keluarga dalam masyarakat Toraja, terlebih bagi sanak saudara yang telah pergi mendahului yang masih hidup. Sehingga masyarakat Toraja menunjukkan hubungan antara keluarga yang tak terputus walaupun telah dipisahkan oleh kematian. Dan sekaligus ritual ini juga menjadi sebuah ajang untuk memperkenalkan para leluhur yang telah mendahului itu kepada anggota-anggota keluarga mereka yang masih muda-muda. Walaupun ritual mak nenek ini terdengar dan terlihat cukup mistis dan cukup mainstream untuk beberapa kalangan, namun ritual ini sangat dinantikan oleh wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan-wisatawan dari mancanegara.
Nah, cukup sekian ritual unik yang ada di Tanah Toraja ini, yaitu ritual mak nenek. Jika ada orang Toraja yang menonton dan memiliki informasi lebih tentang ritual ini, bisa komen di bawah. Atau jika ada informasi keliru yang saya sampaikan, bisa komen di bawah. Dan untuk teman-teman dari luar Toraja yang sudah menonton, jika di daerahmu memiliki ritual-ritual unik atau kisah-kisah legenda, bisa teman-teman bagikan di kolom komentar. Terima kasih banyak dan semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.